Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi, Bu. Pagi, Ibu. Oke, iya, terima Ibu, kasih. Iya, gimana kabar kalian hari ini? Baik, baik. Iya, Bu. sudah sarapan kah? Belum, Bu. Wah, belum. Belum. Iya, nanti habis pelajaran sejarah sama Bu Yunita, kalian terus makan ya di kantin. Atau nanti saya kasih door prize untuk kalian yang pada pertemuan kali ini. Nanti kalau bisa menjawab pertanyaan dari Bu Yunita, akan Ibu Yunita kasih kupon untuk makan gratis di kantin. 10.000 aja ya. Oke, Bu, siap. Nah, Oke, Bu, oke, siap. iya. Untuk mempersiapkan pelajaran hari ini, tentu saja persiapkan semua buku kalian, kemudian alat tulis kalian, serta handphone kalian pastikan sudah dicas. Sudah dicas semalam, anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Asik, iya, terima Ya, kasih sekali. Oke, ya. untuk memulai pelajaran hari ini, mari kita pimpin doa dulu. Siapa yang akan memimpin doa sebagai calon menteri agamanya di sini? Ya, siapa? Silahkan. Tanpa Ibu harus menunjuk calon menteri agama, silahkan untuk memimpin doa. Saya, Bu. Siap, yuk. Oke. Mari teman-teman sebelum mulai belajar hari ini, atau baiknya kita berdoa menurut keputusan masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih calon menteri agama kita. Oke. Saya absen dulu ya. Oke, dengarkan baik-baik. Didin masuk. Hadir, Bu. Siap. Rusmiati. Rusmiati izin ya. Oke, Safrizal. Saya, Bu, hadir. Siap. Tiara. Ada Bu hadir. Tulus. Ada. Umi. Ada Bu. Yudi. Yudi masuk atau enggak ya ini? Tadi izin ke kamar mandi, Bu. Saya Pas Bu, ada. sudah masuk Oke, lagi. iya, iya. Yuli. Hadir, Bu. Oke, dan terakhir Yunus. Hadir, Bu. Oke, terima kasih sekali anak-anak semuanya yang telah meluangkan waktunya, menyempatkan untuk tetap hadir di sekolah walaupun keadaan cuaca hujan ya. Jadi semangat kalian yang tinggi, semangat kalian yang besar, kemudian perjuangan kalian yang sangat besar tentunya. Insya Allah nanti akan melahirkan cita-cita yang tentunya ingin kalian capai. Nah, salah satunya di sini Ibu akan memaparkan tokoh yang dulunya dia adalah seorang pengusaha dan sekarang menjadi orang yang berkesan, terutama adalah di bidang pendidikan. Kalian tahu ini siapa anak-anak? Ayo, Didit. Om Nadim, Bu. Oh iya, Om Nadin. Iya, Om Nadin. Nadin siapa? Nadin atau Om Karim, Nadim? Bu. Om Karim, iya. Benar sekali ya. Di situ ada Nadiem Makarim. Dia itu sebagai apa toh anak-anak? Tukang Gojek, Bu. gojek Bu. Gojek. Oh, CEO, tukang Bu. gojek. Ojo. Iya. Ojo, Kang Bu. Ojek, Bu. Ojol, Ojo. iya benar sekali karena memang dulunya yang namanya sosok yang ada di depan kalian di sini dia Nadiem Makarim ini dia adalah seorang pengusaha sukses di bidang Gojek, Gojek online seperti itu ya. Dan pada masa kiprahnya berkibarnya dia mengembangkan Gojek online ini ternyata dia mendapatkan banyak pro dan kontra. Nah, pro dan kontranya di sini terutama berasal dari sesama Gojek, Gojek yang bukan online. Nah, kemudian Nadiem Makarim ini berusaha untuk meningkatkan jati dirinya, mengembangkan keahliannya, kepandaiannya, kecerdasannya, berjuang untuk menjadi manusia yang beradab, manusia yang dikenal, manusia yang terkenal dan tentu saja adalah manusia yang bermanfaat bagi kita semua, khususnya adalah di bidang pendidikan. Sampai sekarang beliau menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ristek
ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya doakan semuanya jadi peserta didik anak-anak ibu semuanya yang di sini akan menjadi calon-calon menteri, calon-calon presiden yang nantinya Amin. akan berguna bagi nusa dan bangsa. Seperti cita-citanya ya. Yudi cita-citanya ingin jadi presiden ya di tahun 2030. Iya, begitu. Dengan Juli juga ingin menjadi Menteri Kelautan. Siap, Ibu doakan Siap, Bu. semua. Iya, iya. Amin. Semoga semua Yunus mau cita-cita ngojek kalian. Bu, Yunus, Bu. Saya Iya, nggak mau jadi apa-apa. dokter, Bu. Alhamdulillah, Saya guru semoga sejarah saja, Bu. Alhamdulillah Sambil sama dengan ngojek, Bu Bu. Yunita ya. Iya, pintar sekali. Intinya semua apa yang kalian cita-citakan, perjuangkan dengan sebaik-baiknya, dengan rasa ikhlas, dengan rasa tanggung jawab, dan tentu saja tetap berdoa kepada Sang Pencipta. Itu anak-anak. Oke. Kelihatannya kok lesu Bu, sekali. tanya, Bu. Guru, Iya, boleh maaf, tanya. Guru. Iya, kenapa? Itu kok ada pakai Vespa sama ini hubungannya apa? Itu hijau-hijau juga, Bu. Oh iya, hijau. Hijau itu melambangkan apa toh kira-kira? Hijau itu kalau menurut filosofinya itu artinya hidup. Perjuangan itu harus hidup. Artinya apa? Punya semangat yang tinggi untuk mengejar cita-citanya. Cita-citanya apa sih Nadim ini? Oh, cita-citanya ingin dikenal oleh semua orang. Melalui apa? Oh, dia akhirnya menjadi seorang menteri pendidikan. Itulah filosofi hijau dari baju ataupun Vespa yang dikenakan oleh sosok Nadiem Makarim ini. Ada lagi pertanyaan anak-anakku yang Hubungannya hebat? apa, Bu? Oh, Sama kemerdekaan Gojek hubungannya apa, Bu? gini. Hubungannya gini. Eh, jadi kita ambil filosofi. Gojek itu kan sesuatu yang mungkin dianggap orang itu rendah. Gojek kan di jalan dia panas-panasan seperti itu. Terus akhirnya dia berusaha semampu dengan sekuat tenaganya, dengan pikirannya, badannya, mau mengantarkan siapa? Mengantarkan yang digojekin itu kemana? Ke tempat tujuan. Sama halnya ketika proklamasi perjuangan yang dilakukan oleh para tokoh pemuda berusaha bagaimana mereka meyakinkan Soekarno nantinya agar mau melaksanakan proklamasi di tanggal 17 Agustus 45. Jadi intinya, gambar yang Ibu paparkan di sini adalah semangat apa yang harus kita lakukan untuk akhirnya kita dapat mencapai tujuannya seperti tujuan dalam kemerdekaan proklamasi 17 Agustus 45. Bagaimana, Tulus? Saya kira endorse ini, Bu. Bukan endorse. Jadi ini memang ada hubungannya ya. Jadi usaha kita yang kecil untuk mendapatkan sesuatu yang besar. Usaha nanti sesuai dengan materi kita, usaha dari golongan pemuda yang berusaha bagaimana caranya agar Soekarno itu mau melaksanakan proklamasi 17 Agustus terlepas dari Jepang. Berarti Begitu? ya luar biasa sekali Iya. ya, Bu. Memang ya, Gimana? Bu. Gimana? Cita-citanya luar biasa banget Oh, ya. luar biasa sekali. Iya, nanti Itu biasa di luar, bukan luar biasa di luar. iya, karena yang di luar itu semangatnya tinggi. Dia punya semangat tinggi. Apalagi kalian lihat saja orang yang kerjanya di lapangan, dia pasti semangatnya tinggi sekali. Iya, punya semangat untuk kejar target. Sama halnya dengan golongan pemuda yang kejar target saat itu. Oke, anak-anak, kayaknya ini semangat kalian sudah luar biasa sekali untuk pertemuan hari ini, tapi di sini Ibu ingin menambahkan semangat kalian untuk belajar sejarah pada pagi hari ini. Ibu Guru akan memberikan sedikit ice breaking ya. Oke, semuanya? Iya. Begini, jadi nanti kalian masih ingat waktu TK diajarin sama bunda-bunda kalian waktu TK untuk klap atau tepuk tangan?
Oh iya, Masih sama ingat? Bunda Hartati, Bu. Iya, Oh Saya iya, nggak TK, siap. Bu. Oh, nggak langsung TK. SD, Bu. Oke, Iya, oke, Mbak. oke. Bagi yang nggak TK dan bagi yang dulu TK dan sempat ingat tentang apa yang diberikan oleh bunda-bunda kalian di TK, di sini, Ibu akan mencoba untuk memberikan semangat pada kalian semua untuk melakukan pembelajaran hari ini. Ini ya. Jadi nanti kalau Ibu bilang tepuk satu, prok, 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 yes, tepuk dua, prok, 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 bus, tepuk tiga, prok, 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 semangat, gitu ya. Coba diperagakan dulu semuanya. Ayah, Yudi, Tulus, Umi, Oke. Rusmiati, Tiara. Oke, tunjukkan muka Oke, kalian Bu. semuanya. Siap. Tepuk satu. Yes. 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 Tepuk dua. Prok, prok, prok. Bus. Wush. Tepuk tiga. Prok, prok, prok. Semangat. Semangat. Oke, diingat ya, kalau tepuk satu itu yes, tepuk dua itu bus, tepuk Bus. tiganya itu semangat. Oke, konsentrasi. Nanti kalau konsentrasi, kalau tidak konsentrasi nanti kalian bau Oh, kencur. bau terasi dong. Iya, oke. Ingat ya, yang satu itu yes, yang kedua bus, yang ketiga semangat. Semangat. Oke, tepuk satu, dua, tiga. Yes, Yes, push semangat. Push. semangat. Tepuk Semangat. tiga, tiga, satu. Semangat, Semangat. 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 Yes. Push. Yes. 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 Nah, itu dia. Kamu nggak konsentrasi, makanya kamu bau konsentrasi, terasi. Bu. Iya, benar sekali. Kan guru Iya. membuli. Kan? Enggak. Habis makan sambel, Bu. Oke, oke, oke. Terima kasih semuanya anak-anak. Sudah cukup membakar semangat kalian untuk belajar pada pagi ini ya. Oke. Oke, siap. Untuk pertemuan hari ini, kemarin kita sudah belajar materi pendudukan Jepang ya, sampai sampai dampak dari pendudukan Jepang. Salah satunya dulu kita telah mempelajari tentang kebudayaan-kebudayaan apa yang diberikan Jepang kepada Indonesia. Salah satunya sekarang yang masih dapat kita lihat kebudayaan Jepang yang dihasilkan Jepang di Indonesia dapat kita lihat pada kegiatan upacara bendera di hari Senin. Kalian sudah tahu belum anak-anak bahwa yang namanya upacara tiap hari Senin, upacara bendera tiap hari Senin itu dulunya merupakan akulturasi budaya yang ditularkan Jepang di Indonesia. Nah, itu salah satu materi minggu lalu kita tentang pendudukan Jepang sampai dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Oke, kita mulai untuk pertemuan pada pagi hari ini. Kita akan membahas tentang peristiwa sekitar proklamasi dan dampaknya bagi kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Oke, anak-anak, di depan ada sebuah gambar. Kelihatan gambarnya? Gambar apa kira-kira, Tiara? Itu. Iya. Gambar tangan, Bu, kayaknya, Bu. Gambar tangan, oke, tepat sekali karena ini memang gambar tangan. Nah, tetapi di sini bukan gambar tangan yang sebenarnya. Gambar yang Ibu tunjukkan di sini merupakan gambar semangat. Nah, semangat yang tugu semangat yang dihasilkan dari adanya peristiwa Rengas Dengklok. Nah, dulunya Tugu Rengas Dengklok ini merupakan tugu kebulatan tekad. Nah, namanya adalah Tugu Kebulatan Tekad yang dibangun atas ide-ide dari kelompok peta pembela tanah air yang akhirnya kita kenal sebagai Tugu Rengas Dengklok. Oke. Di materi pelajaran hari ini di KD 3.7 kita nanti akan menganalisis peristiwa proklamasi kemerdekaan dan maknanya bagi kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan pendidikan bangsa Indonesia. Serta tujuan dan materi yang akan kita pelajari hari ini yang pertama adalah kita membahas tentang letak geografis, latar belakang, menjelaskan alur peristiwa Rengas Dengklok, hasil peristiwa Rengas Dengklok,
serta peran para tokoh dalam peristiwa Rengas Dengklok. Dan nanti selama pembelajaran Ibu akan menggunakan media picture and picture. Media apakah itu? Nanti kalian akan Ibu tunjuk ke dalam sebuah kelompok, 5 kelompok. Masing-masing kelompok nanti akan Ibu berikan permasalahan berupa gambar yang berkaitan dengan peristiwa Rengas Dengklok, di mana tugas kalian di dalam kelompok nanti adalah menyusun dan mengurutkan gambar-gambar tersebut hingga menjadi sebuah satu kesatuan materi. Sesudah itu, gambar nanti kalian akan menempelkannya di kertas asturo yang telah Ibu sediakan, dan kalian nanti wajib untuk mempresentasikan hasil permasalahan kalian di depan. Nah, kelompok yang lainnya nanti bisa memberikan tanggapan, masukan, atau pertanyaan berkenaan dengan materi presentasi dari kelompok yang maju di depan. Dan setelah itu kalian juga mengerjakan materi, mengerjakan soal, dan soal tersebut dapat kalian lihat di materinya. Jadi materi nanti akan Ibu berikan lewat linknya di sini ya. Jadi linknya silahkan ditulis, kemudian scan barcode-nya ada di sini. Ya, seperti itu. Kemudian soal latihannya nanti akan Ibu berikan 10 soal pilihan ganda dan IC yang dapat kalian kerjakan lewat Google Form. Ya, anak-anak, itu ya. Ke materi lagi anak-anak. Supaya kalian nggak bosan, kita tebak gambar di sini. Ada yang tahu ini gambar rumahnya siapa? Yunus, rumahnya siapa, Nus? Rumahnya tokoh Indonesia, Bu. Oh iya, tokoh Indonesia siapa? Soekarno, Muhammad Hatta, atau Ahmad Subarjo? Sana, Bu. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Saya kasih kupon jajan soto di kantin sekolahan plus es tehnya. Oke, siapa mau mencoba? Saya Bu, rumahnya Oke, Didin. Rumahnya siapa? Jongkoi. Jongkoi siapa? Ayo, kui. Rumahnya siapa? Posyandu. Siandu. Ayo, Didin. Tetangganya Peta, Bu. Tetangganya Peta. Oke. Ya, sedikit hampir benar ya. Tadi juga Didin sudah menyebutkan tokohnya. Tapi yang benar namanya Ji Kiosong ya. Nah, dia itu adalah Lidah Jawa, Bu. iya, lidahnya orang Jawa ya. Jadi tulisannya Jia Kie Siong. Jia Kie Siong. Nah, dia adalah seorang petani biasa dari Tionghoa. Nah, rumahnya ini, jadi rumah Ji Kie Siong ini digunakan untuk tempat perumusan naskah proklamasi, mengamankan Soekarno-Hatta. Di mana? Oh, di Rengas Dengklok. Nah, ada pertanyaan lagi untuk kalian. Tadi Didin sudah dapat 1 kartu poin untuk jajan soto. Yang cewek-cewek coba Umi. Halo Umi. Pertanyaan dari Ibu Guru Umi. Coba bisa nggak ya? Kenapa Ji Kiasyong ini mau memberikan rumahnya untuk pelaksanaan persiapan proklamasi seperti itu, Umi? Halo? Mungkin Bu. Oh iya, coba tulis saja. Kira-kira apa ya alasannya? Kenapa kok Ji Kiasyong ini mau memberikan rumahnya? Alasannya Ya, apa? ini pendapatku aja ya, Bu. Boleh, Salah nggak apa-apa kan? nggak apa-apa. Nanti salah dikasih mie ayam. Alhamdulillah. Utang pinjol, Bu, rumahnya di. Ya, nek saya lihat itu, nek saya dari segi sosial mungkin karena Guisyong itu kan pengusaha lah, karena dia itu sudah usaha di situ, terus akhirnya ya sesekali lah memberikan sesuatu yang baik untuk
apa bangsa Indonesia. Mungkin seperti itu, Bu. Iya, terima kasih atas pendapat dan saran serta masukannya Tulus. Iya, tapi belum seperti itu ya jawabannya. Iya, itu untuk iya. Versinya Tulus seperti itu. Tapi untuk versi sejarah, kenapa Jia Kyoseong ini memberikan rumahnya, dia merelakan rumahnya untuk persiapan naskah proklamasi, karena dia itu merasa simpati atas perjuangan bangsa Indonesia, hingga akhirnya dia merelakan rumahnya untuk dijadikan sebagai tempat pengamanan hingga perumusan naskah proklamasi oleh Soekarno-Hatta dan beberapa golongan muda dan golongan tua. Untuk Rumusan proklamasi apa juga di situ ya, Bu? enggak, jadi rumusan proklamasi tidak di sini, tetapi untuk perumusan sesaat. Jadi sebelum perumusan proklamasi itu nanti dilaksanakan di tempat yang sudah ada pada waktu itu, di sini Soekarno sama Hatta ini sempat untuk merumuskan. Nah, sempat, jadi tidak jadi di sini, sempat merumuskan ketika dia diasingkan di rumahnya Jia Kyoseong ini. Oke, untuk mempertajam lagi, apakah benar si rumah ini sampai sekarang itu masih sebagai tempat situs bersejarah? Ibu akan menampilkan video tentang ini ya, berita tepatnya pada bulan Agustus kemarin, diliput di salah satu TV swasta, yaitu Metro TV, tentang rumah dari Jia Kyoseong yang digunakan untuk tempat pengasingan Soekarno-Hatta. Pre-memori. Kemudian, nah, di mana Rengas Dengklok itu berada? Nah, jadi jika kita mau ke sana, suatu saat nanti kita akan main ke sana anak-anak. Di Rengas Dengklok di daerah Karawang, Jawa Barat. Nah, tetapi kalau kita nanti berangkatnya dari Kota Wonogiri saat kita berada, lah kemungkinan nanti kita akan menempuh perjalanan kurang lebih 5-6 jam menuju ke daerah Rengas Dengklok dengan melewati jalan tol ya anak-anak ya. Jadi itu kenapa di Karawang ya, Bu? Iya, kenapa di Karawang, kenapa di Rengas Dengklok? Jadi kalau kita lihat peta di sini, lah sampai ke Jakarta, Rengas Dengklok ke Jakarta. Maksudnya kok Soekarno harus dibawa ke Rengas Dengklok, kan kok gak ke Yogyakarta atau oh iya, ya, pinter. Oke, pertanyaan yang sangat kritis sekali. Oke, Rengas Dengklok ini kalau kita lihat dari peta, dia jauh dari Jakarta. 81 km dia itu jauh dari kota. Dan Rengas Dengklok di sini adalah daerah yang berada di dataran tinggi, di daerah pegunungan. Alasannya apa? Nah, salah satu alasannya kenapa golongan muda ini membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok, satu, dataran tinggi. Yang kedua, dataran tinggi itu medannya sulit untuk dijangkau kendaraan roda 4 miliknya Jepang. Nah, sehingga untuk mengantisipasi kedatangan Jepang, maka dipilihlah daerah Rengas Dengklok tersebut. Di daerah pegunungan ya ini ya Tulus ya. Jadi kalau kita ke gunung kita kan nggak mungkin pakai kendaraan roda 4. Paling kita jalan kaki. Dan Jepang saat itu eksistensinya untuk masuk atau untuk menggunakan kendaraan itu lebih banyak daripada untuk jalan kaki. Jadi lebih banyak menggunakan kendaraannya daripada jalan kaki. Jadi dipilihlah Rengas Dengklok ini sebagai daerah yang sangat strategis, jauh dari jangkauan Jepang, agar pendapat Soekarno-Hatta itu tidak terkontaminasi oleh Jepang. Hingga akhirnya sepakat diamankan di Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Begitu Tulus? Iya, berarti siap. Rengas Dengklok itu memang kota bersejarah sekali ya, Bu. Sangat sekali, ya sangat sekali. Nanti kamu bisa main ke sana ya. Rumahmu kan dekat ya dari sana, paling berapa jam. Nah, silakan untuk mampir di sana, bersuah foto atau hiking ke sana bersama pacarmu ya. Bukan, Bu. Oh iya, nggak apa-apa. Sama pacar yang Tulus kan enak itu hiking.
Oke, Ibu lanjutkan materi berikutnya. Eh, Seperti yang Ibu katakan di depan, jadi Ibu nanti akan membagi kelompok diskusi ya, ada 5 kelompok diskusi. Kelompok diskusinya akan Ibu tunjuk siapa di sini yang suka menyanyi. Oke, kelompok menyanyi nanti akan Ibu kelompokkan ke kelompok 1. Kemudian kelompok 2 mereka yang suka untuk jalan-jalan. Oke, kelompok ketiganya yang suka nonton drakor. Oke, biasanya cewek-cewek iya, Umi. Kemudian Tiara. Oke, nanti akan masuk ke kelompok 3 ya. Kelompok 4 siapa yang suka main game? Oke, siap. Yang cowok-cowok nanti masuk ke kelompok 4 seperti Yudi dan Yunus. Kemudian kelompok terakhir siapa yang suka bermain gitar. Oke, ada Didin dan teman-teman lainnya. Oke, Ibu sudah bagi kelompoknya. Silakan untuk duduk dengan anggota kelompoknya masing-masing yang rapi ya, jangan buat gaduh. Oke, terima kasih semuanya, kalian anak hebat semuanya. Oke, nanti setelah kalian mendapatkan LKPD yang Ibu berikan, kalian akan mengerjakan soal-soal yang Ibu berikan lewat Google Form seperti yang di awal Ibu telah memberitahukan ada soal latihannya. Silahkan kalian dapat mengakses di sini soal linknya, ada pilihan ganda dan IC, nanti dikumpulkan setelah selesai pelajaran. Itu ya anak-anak. Oke, terima kasih. Tidak ada pertanyaan. Oke, lanjut ke materi sedikit tentang peristiwa Rengas Dengklok. Oke, peristiwa Rengas Dengklok ini diawali dengan adanya bom. Nah, di sini ada bom atom yang diledakkan di kota Hiroshima dan Nagasaki, di mana bom atom ini dibuat Amerika Serikat untuk menjatuhkan kekuasaan Jepang yang ada saat itu, tepatnya di 2 kota vital Jepang, Hiroshima dan Nagasaki. Bom atomnya ada Little Boy dan ada Fat Man. Nah, kenapa disebut Little Boy? Karena bomnya kecil, sedangkan kalau Fat Man itu bomnya besar. Gemoy kalau orang anak sekarang bilang gemoy seperti itulah. Ya, semok seperti pacarmu semok gitu ya. Nah, di jatuhnya bom atom Hiroshima dan Nagasaki ini dijatuhkan pada tanggal 6 dan 9 Agustus 45 yang menyebabkan Indonesia mengalami vacuum of power atau kekosongan kekuasaan. Hingga akhirnya apa? Golongan muda nanti bergegas untuk melakukan proklamasi. Salah satunya adalah ini Sultan Syahrir, orang yang pertama kali mendengar berita kekalahan Jepang. Kemudian setelah mendengar berita kekalahan Jepang, golongan muda ini terus menyusun strategi untuk mendorong Soekarno agar mau melaksanakan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 45. Salah satunya adalah menculik Soekarno-Hatta ke daerah Rengas Dengklok. Nah, di sini Ibu punya jembatan cinta. Oke, jembatan cinta kalau kalian nanti mendapatkan soal siapa saja sih tokoh yang membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Nah, kalian harus ingat ini. Ana Suka Saleh. Nah, 3 tokoh ini adalah tokoh yang membawa mereka ke Rengas Dengklok, membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Ada contohnya Wikana. Nah, Ana itu dari Wikana, Suka itu dari Sukarni, dan Saleh itu dari ini tokohnya Khairul Saleh. Oke, kemudian akhirnya setelah dibawa ke Rengas Dengklok, golongan pemuda itu diyakinkan oleh salah satu tokoh. Nah, Ahmad Subarjo ini, golongan muda, golongan tua yang meyakinkan bahwa Soekarno akan melaksanakan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus pada tahun 1945. Oke, itu sedikit materi dari Ibu yang bisa Ibu berikan. Nanti untuk pendalaman materi, silakan dibuka linknya, silakan dibuka barcode-nya. Di situ kalian dapat mengakses materi yang lebih banyak yang diberikan oleh Ibu. Untuk latihan soalnya, oke, ini ada pertanyaan seperti ini. Analisislah alasan apa yang membuat golongan pemuda mengamankan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Nah, tadi sudah sempat ditanyakan oleh teman kalian. Tulus ya. Nah, tuh. Itu materi dari Ibu untuk pertemuan
pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang perumusan naskah proklamasi. Silahkan dipersiapkan untuk materinya untuk minggu depan, bukunya, HP-nya, jangan sampai lowbat seperti hari ini untuk mengakses materi ya. Untuk soal-soal yang telah Ibu berikan, silahkan dikumpulkan di meja Ibu Guru. LKPD-nya juga silahkan dikerjakan sebaik mungkin. Dan anak-anakku yang cantik dan yang ganteng yang tadi sudah mendapatkan reward dari Ibu Guru, silahkan bisa mengambil ke bangku depan, bangkunya Ibu Guru, dan terima kasih kalian semuanya di sini, kalian anak yang hebat, anak yang sukses, dan semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat menjadi pengetahuan yang berkah dan barokah untuk kita semuanya. Oke, ya. Terima kasih untuk kegiatan hari ini. Terima kasih atas semua masukan dari materinya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.